Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba liman lam yarani wa amana. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Mushola Nurul Iman beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mushola Nurul Iman, yang kita hormati dan kita muliakan penceramah kita pada siang hari ini, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Munajah El-Khotibi SPD, yang datang dari jauh dari daerah Selatan. Kalau saya dekat berani ya, tapi biar dekat karena jarak ke sini kan kayak dari saya. Alhamdulillah sampai juga ke tempat ini. Yang saya hormati para pimpinan majelis taklim yang tergabung dalam majelis taklim bulanan, khusus pimpinannya Ustazah Hajah Sania, para undangan, para jamaah hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih berada di bulan Rabiul Awal yang tinggal sebagian akan berakhir. Setelah Rabiul Awal, alhamdulillah kita semua banyak hadir dalam acara Maulid. Betul Ibu? Kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat itu menjadi bukti kecintaan kita kepadanya. Amin. Karena siapa yang cinta kepada Rasulullah akan bersamanya nanti di surga. Amin ya Allah. Untuk itu mari kita bergabung antara ini dengan baca salawat. Mudah-mudahan salawat itu akan memberi manfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa
Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selawat ini isinya lengkap. Yang kita doain tapi semua keluarga kita, anak cucu kita, murid-murid kita dan seluruh jamaah serta para dewan guru yang memberikan pelajaran kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan selawat yang saya ucapkan, semua mendapatkan kegembiraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guru diberikan panjang umur, disehatkan badannya, diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ilmunya disampaikan dengan sempurna kepada jamaah. Yang jadi murid panjangkan umur, disehat badan, diberikan kemudahan menerima pelajaran, sehingga ilmu yang disampaikan oleh para guru benar-benar menjadi ilmu yang manfaat untuk kita sekalian. Begitu juga keluarga kita, anak-anak kita, semuanya mudah-mudahan diberikan jalan terbaik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu sekalian yang saya hormati, ajaran Islam sangat istimewa. Bu, kalau kita suka baca-baca, banyak sekali kisah-kisah orang non-muslim masuk ajaran Islam. Ada yang dengan jadi dokter, usia pasien, ada yang dengan macam-macam cara. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan jalan mudah saja. Baru-baru ini saya membaca di negara Eropa, tepatnya di daerah Jerman. Tahu Jerman? Jejeran Siluman. Kalau di Tambun ada Jerman, jejeran Siluman. Ya, Mangunjaya dan lain-lain. Ini Jerman yang ada di Eropa. Di sana ada seorang Muslim yang sakit. Apa itu? Sakit perem. Itu kan penyakit perem. Sampai saat ini banyak sekali yang menderita dan pengobatannya sangat berat. Nah, seorang Muslim di sana itu sudah lebih dari 5 tahun menderita dengan sudah semua dokter di rumah sakit ikuti apa yang ditunjukin oleh orang, dia datangnya. Tiba-tiba pada suatu hari dia datang ke salah satu rumah sakit, dokternya adalah dokter non muslim. Memang di sana yang mayoritas non muslim, Ibu. Tapi alhamdulillah anak saya kebetulan belajar di sana. Saya sudah 3 kali datangi daerah Eropa yang bernama daerah Paris, Prancis ya. Di sana itu banyak orang Islam, alhamdulillah. Yang namanya rumah sakit muslim juga ada, toko-toko, supermarket itu banyak makanan untuk muslim, sampai MUI di sana. Kalau kita di sini MUI ya, Majelis Ulama, itu benar-benar memberikan perhatian kepada orang Islam. Dalam satu toko, satu supermarket, makanan halal dan non halal itu dipisah. Jadi kalau kita belanja itu nggak khawatir salah. Sebab kalau salah yang kita beli daging ayam dipotong tanpa bismillah kan salah. Itu nggak, Bu. Kita sebagai orang Islam makan ayam goreng atau ayam yang dipotong dengan membaca bismillah. Kalau tidak pakai bismillah, ayam itu haram untuk kita, walaupun harusnya halal. Alhamdulillah di sana yang namanya Kentucky itu ada khusus Kentucky muslim. Jadi kita ada di sana itu tidak bingung ya, banyak sekali. Nah, si ibu yang sakit ini datang ke dokter, lalu periksa tanya, dan berapa lama ibu menderita penyakit ini? Dan bilang sudah hampir 5 tahun penyakit sudah besar. Lalu si dokter yang non muslim itu langsung memvonis ibu siap-siap 14 hari lagi akan meninggal dunia. Kaget nggak, Bu? Orang sakit dikasih tahu 14 hari lagi mau meninggal dunia. Masya Allah, si ibu itu sudah nggak bisa apa-apa. Dia cuma menangis, berdoa kepada Allah, ya Allah, benar-benar ucapan ini tidak benar untuk saya. Akhirnya sepulang dari dokter, dia bilang sama suaminya, udahlah ya, sekarang siap-siap beli tiket, kita pergi umroh gitu, Bu. Ya, jadi suaminya diajak pergi umroh. Setelah siap-siap, semuanya berangkatlah ke Mekah untuk umroh. Dari mulai di Madinah, kemudian di Mekah dia laksanakan kurang lebih 12 hari persiapan dia dalam rangka pelaksanaan ibadah. Tiba-tiba ketika dia sedang berada di Masjidil Haram, dia sholat di lantai 2 akan kelihatan di situ ada Ka'bah. Ya, Bu, oh di lantai 1 karena sekarang lantai 1 itu agak ke bawah, jadi Ka'bah itu kurang kelihatan. Tapi kalau kita sholat di lantai 2 akan kelihatan dari jauh di situ ada Ka'bah. Si ibu muslimah tadi berdoa sambil menangis, ya Allah, ampuni dosa saya, sembuhkan penyakit saya tidak percaya
hari lagi. Jadi kalau sekarang perjalanan saya ke sini tinggal 12 hari, ya Allah bagaimana keadaan saya kalau saya tinggal 12 hari lagi? Saya masih banyak kurang, masih banyak dan lain sebagainya. Lalu sekeliling servis itu bilang, ibu nggak usah khawatir. Di sini adalah tempat doa mustajab. Ya, kita hadir ke Ka'bah Baitullah, kita berdoa dengan ikhlas lillahi ta'ala, pasti Allah akan ijabah doa kita, kata si yang keliling servis tadi. Oh iya ya, saya baru ingat, saya juga pernah ngaji seperti itu. Maka dari itu ibu berdoa saja, itu zam-zam berlewat di sekitar kita, silakan minum zam-zam terus menerus. Sebab yakin akan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ma'uz zam-zami lima syuribalah. Air zam-zam bisa bermanfaat dengan niat orang yang minum. Kita sakit kepala, ya Allah jadikan air ini obat buat saya. Bismillahirrahmanirrahim, minum, pulang dari situ sembuh, amin. Ya, kita angkat yang dirasa waktu itu bu, artinya lagi galau, lagi kesal dan lain sebagainya. Mohon kepada Allah agar supaya Allah jauhkan dari penyakit ini. Si ibu tadi ngurut dengan keliling servis yang mengatakan mulai hari itu dia terus minum zam-zam yang banyak, terus berdoa kepada Allah. Tibalah hari terakhir untuk kembali ke negaranya, ke Jerman. Dia bilang sama suaminya, ya ayah, hari ini hari terakhir kita di sini, kita akan pulang besok. Bagaimana ya? Saya sampai pulang dan gak ada saya. Itu karena konsep tadi. Ternyata alhamdulillah ibu pulang ke negaranya sehat, penyakit yang dirasakan udah hilang, sakitnya udah nggak ada, segalanya udah nggak ada. Akhirnya besoknya dia datang ke rumah sakit yang dokter tadi memvonis dia akan meninggal 14 hari lagi. Si dokter terkejut, ibu datang sekarang. Selama ini ibu kemana aja? Berapa hari nggak pernah datang ke sini? Alhamdulillah dok, saya ini orang muslim. Saya pergi ke Mekah untuk ibadah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Dan di sana saya terus berusaha beribadah dengan baik, berdoa yang banyak, minum zam-zam yang banyak. Alhamdulillah saya bisa datang hari ini. Akhirnya si dokter tadi meriksa, ternyata setelah diperiksa di komputer penyakitnya udah hilang semua. Alhamdulillah. Ibu bisa begini, kok istimewa sekali doa ibu. Apa yang ibu minum selama ini? Saya minum air zam-zam, dan saya yakin apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu akan menjadi obat. Si dokter tadi ibu berusaha melihat lagi catatan dia sebetulnya udah 2-3 tahun mempelajari urusan Islam, tapi hatinya belum mau diajak untuk bersyahadat. Setelah kejadian itu, dia langsung mengucap 2 kalimat syahadat di depan orang yang sedang berobat. Hari ini saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dokter yang langsung masuk Islam karena mendengar cerita ibu yang sudah sebentar. Maka dari itu, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita percaya dengan sesungguh-sungguhnya. Apalagi ucapan-ucapan daripada Rasulullah. Dan mulai hari itu ibu tadi masih lebih panjang ini. Alhamdulillah. Makanya kita sebagai umat muslim, umatnya Rasulullah, jangan ragu. Segala sesuatu yang sudah kita ketahui, mari kita laksanakan dengan baik. Ibu rajin sedekah, alhamdulillah. Acara seperti ini ibu kan ngasih sedekah, ya bu. Ikhlas apa enggak? Ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, besok ada maulid di Nurul Iman, saya kasih sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah saya engkau panjangkan umur saya. Kau jadikan saya umat Rasulullah SAW yang benar-benar mendapatkan syafaatnya minat dunia ilal akhirah. Gitu ya. Insya Allah akan dijawab doa kita. Amin. Nah dari itu kalau hari ini kita dapat hadir, kita lihat ibu-ibu cantik semua dengan seragam yang macam-macam, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai baju merah cantik, pakai baju hijau cantik, pakai baju biru cantik, semuanya jadi cakep. Kenapa? Kan di wajah terpancar apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Semoga dengan cerita tadi memberikan suatu dorongan kepada kita bahwa keyakinan kita terhadap agama jangan berubah. Betul? Apalagi rajin ngaji mana-mana, Ustaz ini kata ini, Ustaz ini, semua kita karena pelajarannya. Dan nanti insya Allah Al-Mukarramah akan berikan pelajaran khusus. Ya ini menurut saya itu pernah jadi orang Yapi. Alhamdulillah. Kemudian sudah jauh dari anak juga kulit Yapi, sehingga saat ini saya
muslim yang selalu berupaya untuk memperbaiki diri. Betul atau tidak? Kemarin sholat kita masih sering salah. Bukan salah apa waktunya. Tuh, ulang ngaji yang satu. Sholat dulu, pakai dulu. Tuh, yang banyak capek istirahat. Tahu tuh bangun jam 2 lewat. Sholat kita hilang kan enggak? Ya walaupun belum masuk waktu asar, tapi udah kurang manfaatnya. Ya Bu, maka dari itu harapan saya kalau pulang ngaji, sholat dulu, baru tidur, baru istirahat. Kalau lapar makan dulu, sebab antara tidur dengan makan berbeda. Ya, kalau lapar kata Rasulullah makan dulu supaya perut kita ada isinya. Tapi jangan keterlaluan makannya. Udah makan 2 piring, tambah lagi bakso, tambah lagi rujak, ya akhirnya nggak bisa sholat. Ya Bu ya, kita upayakan dengan perut kita dulu. Berpulang dari sini, insya Allah kita semua sudah disediain makan ya. Tapi ya, insya Allah. Jadi kalau kita pulang, perut kita diisi dulu. Kalau memang belum, silakan diisi. Namun jangan ditunda ya, karena waktu zuhur waktunya sudah akan berakhir. Kita pulang sampai rumahnya setengah 2, sholat dulu, baru istirahat. Insya Allah itu namanya sholat yang istimewa yang kita jaga ya. Jaga sholat agar upayakan menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sholat sebagai salah satu amal ibadah yang nomor 1 akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita baik, yang lain akan baik. Amin. Kalau sholat kita udah jelek, diperiksa semuanya, termasuk amalnya banyak apa enggak, termasuk ngajinya rajin apa enggak, termasuk untuk yatim dia peduli apa enggak, ini semua akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan kewajiban sholat yang kita jaga, kewajiban sholat yang kita upayakan dengan baik, yang lain akan ikut bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua itu mari kita baca Fatihah. Betul hari ini saya ada keluarga yang tidak bisa saya tinggalkan, pertama keluarga dari kakek saya dan adik saya. Mudah-mudahan teman kita membawa barokah, silaturahmi kita diterima, yang disebab panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dan semua ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita cerna dan kita manfaatkan sehingga Allah jadikan ilmu yang manfaat untuk kita sekalian. Kita doakan orang tua kita yang masih ada, panjang umur dan sehat badan, yang sudah tiada mudah-mudahan terima amal ibadahnya, yang ini semua kesalahannya, dan juga guru kita yang sudah berpulang rahmatullah, mudah-mudahan semua dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadirnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma bisil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi jahil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwaabal khair, waftah lana ya Allah abwaabal barakah, waftah lana ya Allah abwaabal rizqah, waftah lana ya Allah abwaabas salamah, waftah lana ya Allah abwaabal jannah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ya'ti yaghfir wa yarham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.